eling-eling ya. Jadi yang pokok itu tentu sharihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata-katamanan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sharihul Quran berarti ora usah katama, ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul walidain. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri. Misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ri ning dalan disingkrehno takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah itu yang misteri. Tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asu nak menuntut ridhane pangeran. Nah, itu kebodohan itu karena apa? Memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu apa? Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut suhtullah. Ya, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Tadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho mek qada qadar. Terus ada beberapa yang sekaruan ridho mek qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat, yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi walhasil pesan saya ngaji ku sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Jadi kan gong diutang ya sementing ra ditagih kan. Nah, itu kan dene ora iso nalar. Jadi apa ora iso nalar ana wong kok enake mangan sate iku mergo dekne orientasine sing penting ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama, tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain, tidak ada kata-katamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah, misalnya ridhul walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis ridhon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sharih, secara ceplos, secara eksplisit. Oh itu semua mahal ridho, sesuatu sing dadekno ridhane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang, karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali, orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Dia nak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus tapi kan iso wae wali. Itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu, karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Begitu juga wa katamal mauta fil umri, terus ya dan seterusnya.
Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan. Maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Ashrul Awakhir. Nama al-Ashrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kue tak kei tapi syaratnya ibadah ngeduk mulai tanggal 1 ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir di 10 terakhir, tapi tetap soro setare itu dimulai ibadahnya, maksudnya setar nih ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kue misalnya dua potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu khorkon lil ijma' atau khorkon lil muttafaq alaih atau khorkon di jamahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, nggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sori, ya saya ulang lagi sing sori, sing ceplos. Misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya, yang mungkin Allah juga punya kualifikasi. Misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai, sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Jadi kamane sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nganti mangan. Nah sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah itu kira-kira ya pantese piye ngono ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya, jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya firdal walidain itu jelas disebut ya, kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho walidain menjadikan orang tua kita ridho. Ruya diriwayat nopo anak bernama Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud iku da'a iku donga sapa Ibnu Mas'ud bihadat doa iklan ikhlas doa. Allahumma do Allah inni saat temen ingsun as'alu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tedu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa na'iman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim. Wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqatu nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazar. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayah khofa ingin ta wedi sapa wong mingki baril hafadzati sanging sisi malaikat penjaga il katibina tegese sing nulis kabeh li amalil ibadi marang pro ngamale kawula. Ayak tubuh ento padha nulis sapa malaikat alaihi ing atase wong ma ing perkara yaftadi kang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi fuduhud dunya utawi kemaluan sining donya utawi
dipermalukan ning donya utawa ino ning donya ku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat. Rawangi watno hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani anil Fadl sange Fadl qalan Munawi ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil li nafsi kedua wawaan min kasfil aibi sange kebukae aib fidunya ing dalam dunya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale minu sange wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu meko maring dina kiamat hatta yantasiro kesigo gumebar apa aib wa yastahiru lan masyhur apa aib fil mauqifi ing dalam panggonan hisab. Walidalan krana rai kilama waqa semangsane tumiba sapa ba'du sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Wa arafalan ngerti sapa ba'du sahabat hadal hadis ing gila hadis akor mongko ikrar sapa ba'du sahabat bidzalika lan mongko-mongko zina. Lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sapa nabi hu ing iki ba'du sahabat. Walam yarjilan ora mencabut sapa ba'du sahabat anil ikrar sang ikrar. Ma ta'ridi semertane oleh memtokno Kanjeng Nabi. Mentokno itu menawarkan Nabi lahu maring ba'du sahabat birujuki kelawan rujuk mencabut ikrare. Li ilmihi krana ngertine ba'du sahabat bi anna fadihatahu. Lan sak temene rasa malune wong fid dunya ing dalam dunya bi iqamatil haddi lan dilakonine had. Iku ahwan iku luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Jadi walhasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning donya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus ki hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Itu luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofen tawa disapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batal sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya kayak ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulai orang wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu angel kandanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, kok akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu, yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya khadun nafsi. Khadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi. Punya masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu, terus orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat-ngundat, tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis diteksir ketemu raya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat, justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, jelas pastikan bahwa semua itu tidak hazun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa, tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kalau kulo bejenengan kan ngaji Jalalain nama saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas
Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung, itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya karena takoi hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Karena orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sabah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umatem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh spiro mat sak menagi terus dihitung ngene. Soalnya kan ya terus repot semuanya diasetkan, semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae, alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadzun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mesti rapati jero sumur. Kemudian dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang enggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditolong. Mereka khawatir nolongnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya ana muridé sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong Beduwi sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya ana Beduwi ya rada diakali, iku lho ana wong kecemplung sumur tulu Beduwi rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek Beduwi. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu ngaji sampai segitunya. Untuk paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sabah dengan diantara qura sabah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakean manajemen santri ini serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi hadzun nafsi. Misalnya
kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini sugih umroh lewat travel ya rodok piye terus gampangane ra enak. Tapi ya ndak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga wong karuan kiai ini di biro kok daftar biro liya, kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat. Sing diri apane ngono bocah ora kena ora ngono manfaate lah kemana ya. Tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup itu gak gampang. Tapi yang jelas yang nggak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya jago ikhlas kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umat. Yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan bentil. Pakistan mending India atau Temangsang nang Singapura. Barang wis komplain lagi terlantar gini komplain kue terlantar ning Maksar Barno. Tak kok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lha umroh kok tok kene penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nek gelem ya tak gawe saiki, dak kok Pulau Nyamuk sik kok apa. Beristighfar cokoti nyamuk dosa milang. Nek kita irung ilang ya terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel, ngaji itu angel, tapi siapapun itu anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen itu. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang nggak hadir ditanyakan, yang nggak kelihatan ditanyakan. Ada yang nggak ditanyakan karena tadi tipikal orang tuh macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai, saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mlungker tok terus. Ah, ono sing sowan niku saking ramahe menomong nganti kiai ini ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunia. Malah ngel-ngel wong semua terus piye kiye ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo keselen takok. Mau jawab sitok-sitok apa? Angking sopan. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menyaksikan kajian dari Gus Bah. Mudah-mudahan bermanfaat buat anda-anda semuanya. Dan terima kasih, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lesa TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.